Bima dan Elena, pernikahan kontrak, bab 39. Sayang, akhirnya kamu pulang juga. Mama cemas banget mikirin kamu, nak, ujar Nyonya Puspa sambil memeluk Elena dengan erat. Wanita parubaya itu baru saja bersiap ingin tidur ketika mendengar suara samar Elena yang menyapa Bibi Laila di lantai bawah. Dengan langkah cepat, Nyonya Puspa langsung berlari menuruni tangga dan langsung berseru lega saat menemui sosok menantu kesayangannya di ruang tengah. Maafin El ya, Ma. Mama jadi khawatir gara-gara El, ujar Elena dengan rasa bersalah yang teramat besar. Harusnya dia tidak terlalu egois untuk mengambil keputusan yang terlalu terburu-buru seperti ini. Nyonya Puspa tersenyum seraya melepas pelukannya dari tubuh mungil Elena. Kedua tangannya kini sedang menangkap wajah Elena dengan lembut. Gak perlu minta maaf, Mama tahu kok ini bukan salah kamu. Makasih, Ma. Sekarang kamu mending ke atas buat tidur, Gi. Menantu Mama pasti capek. Iya, Ma. Makasih. Elena menuruti perkataan mertuanya dan melenggang menaiki anak tangga menuju ke kamar dia dan Bima. Soal Bima, jangan tanya kemana pria itu sekarang. Sebelum Nyonya Puspa turun, dia tiba-tiba saja menghilang seperti ninja di belakang Elena. Dan sekarang, El juga tidak tahu dan tidak mau tahu kemana perginya manusia kutub menyebalkan itu. Gadis manis itu kini sudah wangi dengan aroma mawar yang semerbak dari tubuhnya. El kini melangkah mendekati lemari dan menarik sebuah kaos oblong dari sana dan satu buah hot pants untuk dikenakannya. Selesai berpakaian, ia kemudian mengambil kotak obat dan meletakkannya di atas nakas, sementara dia mengambil posisi duduk di pinggiran ranjang, bermaksud untuk mengganti perban luka di pahanya. Bersyukur, karena luka di tangannya sudah sembuh, sehingga El hanya perlu repot dengan luka yang satu ini. El masih berusaha melepas ikatan perban di pahanya. Namun, sepertinya agak susah karena ia kali ini melakukannya sendiri. Kemarin, saat ia terbentur pinggiran meja di rumahnya, Putri yang membantunya melepasnya dan memakaikan perban yang baru. Tapi sekarang, tidak ada satupun yang bisa diharapkan, mengingat ini sudah jam 12 malam dan para penghuni rumah sudah terlelap semua. Kebingungan El mendadak buyar ketika ia menemukan sosok Bima yang baru saja datang entah dari mana. Penampilan lelaki jangkun itu terlihat berantakan. Rambut yang biasanya terlihat rapi, kini sudah berantakan. Bahkan rambut depannya sudah berjatuhan menyentuh dahi pria itu. Ujung kemejanya sudah keluar dan celana formal yang biasa ia kenakan dengan kemeja yang 4 kancing teratasnya sudah terbuka. Entah kemana lagi hilangnya dasi yang tadi sore masih El lihat bertengger manis dengan rapi di kerah leher kemeja pria itu. Bima mengambil posisi duduk tepat di samping El sembari memperhatikan Elena yang nampak kesusahan berdiri. Mau dibantuin gak? Tawar Bima. Elena menoleh menatap Bima dengan alis terangkat bingung. Saya gak salah dengar? Bapak mau bantuin saya? Iya, emang kenapa? Tumben. Bima menghembuskan nafas malas seraya memutar bola matanya jengah. Mau apa enggak? Kalau nggak mau, ya sudah saya mau mandi. Bima kemudian beranjak menuju ke kamar mandi ketika melihat Elena yang tetap terdiam tanpa merespon tawarannya sama sekali. Iya Pak, saya mau dibantuin. Pekik Elena cepat sebelum manusia kutub itu benar-benar menutup pintu kamar mandi. Tidak ada pilihan lain saat ini selain menerima tawaran Bima. Bima menoleh malas ke sumber suara dan akhirnya memutuskan meletakkan
kembali handuk yang dibawanya ke kursi meja rias di samping lemari. "Kenapa tidak dari tadi sih?" ucap Bima dalam hati. Pria itu kemudian menarik kaki El hingga menjuntai ke lantai dan mulai melepas perban yang membalut paha El tanpa berkata apa-apa. "Pelan-pelan, Pak," protes Elena ketika ia merasakan cara Bima yang terlalu kasar saat melepas perbannya. "Manja banget sih," Bima balas protes dengan reaksi El. Elena mendengus kesal mendengar ucapan Bima. Niat atau tidak manusia kutub ini sebenarnya membantu El. Ketika perban itu sudah lepas sepenuhnya dari kulit El, mata Bima seketika memicing ketika melihat luka El yang sepertinya justru bertambah parah dari sebelumnya. Ada darah menggumpal yang terlihat menutupi bekas jahitan. "Ini kenapa? Kok bisa kayak gini?" tanya Bima galak. "Kemarin waktu di rumah gak sengaja terbentur di sudut meja ruang tamu. Jadi biar berdarah lagi," jawab Elena santai. Baginya ini bukan masalah besar, walaupun rasa nyerinya benar-benar menyiksa El saat berdiri atau berjalan dalam jangka waktu lama. Bima menggelengkan kepalanya dengan frustasi. Apa ia benar-benar menikahi seorang anak kecil? Bagaimana bisa gadis berusia 20 tahun ini begitu ceroboh dan tidak bisa menjaga diri sama sekali terhadap hal remeh semacam ini? Bima kemudian meraih selembar kapas dan meneteskan beberapa tetes alkohol untuk membersihkan darah yang menggumpal di bekas jahitan Elena. Kemudian, dengan hati-hati ia menekan agak pelan ke tempat darah menggumpal itu dengan teliti. "Sakit, Pak," pekik Elena ketika ia merasakan perih karena alkohol yang mengenai kulit lukanya. Bima tetap melanjutkan kegiatannya tanpa berniat mempedulikan protes Elena. "Sakit, Pak." Sekali lagi Elena melayangkan protes keras kepada Bima. Barangkali ucapannya yang pertama kurang keras. "Siapa suruh gak hati-hati? Kalau sakit ya jangan cari penyakit dong," ucap Bima yang sukses membuat Elena serasa tertohok. Memang, omongan orang tua itu selalu menusuk hati, pikirnya. "Bapak kok lama-lama kayak orang tua sih? Dikit-dikit ngomel, dikit-dikit marah." Bima kali ini benar-benar sudah sangat kesal dengan tingkah Elena yang selalu saja melawan perkataannya. Dengan cepat ia mendaratkan sebuah ciuman kilat tepat di bibir Elena dan kembali mengobati luka gadis itu seolah tidak terjadi apa-apa. Sementara yang dicium sudah tidak bisa melakukan apa-apa selain diam mematung dan masih berusaha mencerna apa yang baru saja terjadi. Sudah dua kali manusia kutub menyebalkan di depannya ini mencium dirinya di saat sedang lengah. Tunggu dulu, ada yang salah sepertinya. Memangnya El mau dicium Bima saat sedang siap? Tidak juga bukan? "Silakan bicara lagi, kalau kamu mau saya cium lagi," ancam Bima dengan nada rendah namun terdengar mematikan. Elena yang awalnya hendak melayangkan protes langsung bungkam mendengar ancaman Bima. Rasanya Elena ingin mencakar wajah menyebalkan Bima yang sialnya terlalu tampan untuk dilukai ini. Namun, sepertinya itu tidak akan terjadi jika posisinya sedang tidak menguntungkan bagi El seperti sekarang. "Sudah selesai," ucap Bima sambil berdiri dan langsung meraih handuknya kembali dan berjalan ke arah kamar mandi. "Tunggu bentar," tahan Elena. Tangan gadis itu tanpa sadar menahan pergelangan tangan kiri Bima. Bima yang ditahan langsung menoleh dan mengangkat alisnya heran saat melihat tangan kecil El memegang pergelangannya yang terlihat jauh lebih besar dari punya gadis itu. Elena yang sadar akan tatapan heran Bima langsung melepas tangannya dan berusaha mengatur tingkahnya agar kembali normal meski jantungnya enggan untuk bekerja sama. "Terima kasih," ucap El singkat tanpa berniat menatap lelaki jangkun bermata tajam di hadapannya saat ini. Bima hanya tersenyum tipis tanpa membalas ucapan Elena. Pria itu lebih memilih untuk ke kamar mandi membersihkan diri dan meninggalkan El yang masih salah tingkah dengan wajah memerah bak kepiting rebus di luar sana. "Terima kasih,"
telah mendengarkan.